Akhirnya episode yang dinanti-nanti oleh kita yaitu final episode dari WandaVision sudah berakhir. Dan gua sih cukup suka terutama dengan penyelesaian masalah yang jauh lebih simpel dan dalam dibandingkan yang diperkirakan oleh teori fans. Kemudian visual effect yang ditampilkan itu benar-benar apik, rapi, dan memukau. Jangan lupa untuk membantu gua agar lebih semangat dengan berdonasi di Saweria gua yang sudah gua cantumkan di deskripsi video. Gua ingatkan jika video ini akan berisi spoiler, jadi buat kalian yang belum menyelesaikan episode terakhir WandaVision, silahkan tinggalkan video ini. Atau kalau kalian nggak masalah dengan spoiler, baiklah. Dalam final episode ini akhirnya anak-anak Wanda menunjukkan kekuatan mereka. Tommy mempunyai kekuatan sihir seperti Wanda namun sihirnya berwarna biru, sedangkan Speed yang mewarisi kekuatan Quicksilver. Dan kekuatan Monica sebagai Spectrum pun sudah mulai diperkenalkan juga. Dan salah satu kekuatannya yaitu Bulletproof. Ya walaupun beberapa fans dan penontonnya agak sedikit kecewa dengan ending yang diberi, namun gua sendiri sih cukup puas walaupun Doctor Strange yang gua kira bakalan muncul atau paling tidak namanya disebutkan ternyata tak juga hadir. Sementara itu karakter Dottie yang menuai cukup banyak kecurigaan ternyata hanyalah orang biasa yang masuk ke realitas Wanda. Di sini gua tertipu karena dari awal kemunculan Dottie, terutama ketika Wanda datang ke rumah Dottie mengatakan jika dia tahu apa yang diperbuat oleh Wanda. Di sini Marvel cukup cerdas menipu para penontonnya untuk menebak-nebak siapa villain dalam serial WandaVision ini. Dari episode final ini juga kita akhirnya tahu siapa identitas dari fake Pietro atau Quicksilver, dan dia adalah Ralph. Manipulasi yang bagus Marvel. WandaVision episode final ini dibuka dengan Wanda yang ingin menyelamatkan kedua anaknya yaitu Tommy dan Billy dari Agnes. Kemudian Wanda melepaskan kekuatannya kepada Agnes yang akhirnya membuat Agnes terjatuh dan anak-anak Wanda berhasil lolos. Namun kekuatan yang dilepaskan oleh Wanda itu ternyata dapat diserap oleh Agnes, sama halnya yang dilakukan oleh Agnes pada awal episode 8 saat Agnes dihukum karena menggunakan sihir kegelapan, yang ternyata Agnes memiliki keahlian dalam menyerap ilmu sihir. White Vision yang merupakan proyek katarak yang dibuat oleh Tyler Hayward dikirim ke dalam Hex untuk membunuh Wanda dan Vision. Namun akhirnya Vision versi Hex berhasil mengembalikan ingatan White Vision karena percakapan antar mereka yang membicarakan kapal Theseus. Yang mana Theseus adalah mitologi Yunani yang mengalahkan Minotaur, makhluk setengah manusia setengah lembu yang tinggal dalam labirin Knossos. Percakapan kedua Vision itu mengarah pada kapal yang digunakan Theseus yang diawetkan oleh penduduk Athena. Mereka mencopot papan-papan yang telah lapuk dan menggantinya dengan papan-papan baru yang lebih kuat untuk menjaga agar kapal itu tetap bertahan. Hal ini sama yang dilakukan oleh Tyler Hayward terhadap White Vision yang membongkar tubuh Vision kemudian diganti dengan baru agar Vision dapat hidup. Padahal di satu sisi, White Vision ini adalah tetap Vision asli yang mempunyai kenangan dan memori bersama Wanda. Ya seperti itulah kurang lebih penjelasannya. Theseus ini sekaligus memberikan easter egg kepada kita dengan salah satu karakter Marvel yaitu Theseus juga namanya. Theseus dalam komik Marvel ada dalam komik berjudul Ares God of War Part 3 of 5. Karakter Theseus juga terinspirasi dari kisah mitologi Yunani itu dan kurang lebih juga memiliki cerita yang sama. Kemudian dalam pertarungan Wanda dan Agnes di pusat kota Westview, akhirnya kita mengetahui jika buku yang ada di basement rumah Agnes adalah Darkhold. Penjelasan mengenai buku sihir Darkhold ini akan gue jelaskan nanti sekaligus menjelaskan maksud post credit scene ketika Wanda sedang membuka buku sihir ini. Kita lanjut dulu ke komersial billboard yang ada di belakang Agnes yang bertuliskan All Natural Formula Using the Power of Mother Earth dengan merek Squeaky Shine yang barangkali merujuk dengan kekuatan sihir alami dari Wanda yang membuat realitas Hex sekaligus melahirkan Billy dan Tommy dan menjadikan Wanda sebagai seorang ibu. Beralih ke Agnes lagi. Sesaat setelah Agnes mengatakan jika dalam buku Darkhold ada satu bab khusus untuk Wanda dan buku itu adalah buku terkutuk. Kemudian Agnes mengeluarkan buku itu dengan kekuatannya dan memberitahu salah satu kalimat yang mengatakan jika Scarlet Witch tidak dilahirkan melainkan ditempa. Dia tidak punya perkumpulan dan tak perlu mantra. Kekuatannya melampaui sihir agung. Takdirmu adalah menghancurkan dunia yang kemudian dibantah oleh Wanda jika dia tidak seperti itu. Kemudian Agnes menyadarkan orang-orang di Westview, salah satunya adalah Dottie, yang sempat juga membuat resah karena kemisteriusan identitasnya dan ternyata identitas asli Dottie adalah Sarah, yang mempunyai anak perempuan berusia 8 tahun. Tak lama berselang, seluruh orang yang ada di pusat kota Westview itu tersadar dan meminta Wanda untuk melepaskannya. Di sisi lain, Tommy dan Billy yang berada di rumah melihat Vision sedang bertarung dan Tommy mendapat penglihatan jika Wanda dalam masalah.
Sama seperti ketika Tommy merasakan ayahnya ketika dalam masalah saat mencoba keluar dari Hex. Setelah itu, Wanda yang mencoba mengeluarkan warga Westview dari realitas Hex-nya, kemudian Vision, Billy, dan Tommy seketika juga sedikit demi sedikit menghilang. Karena memang Vision, Billy, dan Tommy tercipta dari dalam realitas Hex yang dibuat oleh Wanda. Hex yang dibuka oleh Wanda tadi menjadikan kesempatan bagi Sword dan Tyler Hayward untuk ikut masuk ke dalam realitas Wanda. Ketika Agnes melihat Vision, Tommy, Billy, dan Monica dari atas bangunan, tiba-tiba Wanda membawa masuk Agnes ke sebuah tempat ketika Agnes dihukum oleh ibunya. Dan pada saat itulah Wanda mulai perlahan menunjukkan sisi Scarlet Witch yang kita lihat ada seperti sebuah mahkota di kepala Wanda yang sama persis pada ibu Agatha Harkness. Setelah itu, akhirnya Agnes dan Wanda pun bertarung di langit dan disinilah efek visual yang diberikan benar-benar memukau menurut gua. Pertarungan antara kedua penyihir itu cukup sengit. Agnes selalu berhasil menyerap kekuatan sihir yang dilepaskan oleh Wanda hingga membuat Wanda terlihat seperti korban sihir Agnes di episode 8 kemarin. Dan sekaligus membuat Agnes dapat mengendalikan dan mendapat kekuatan Chaos Magic dari Wanda. Meskipun akhirnya Agnes gagal melepaskan Chaos Magic itu ke Wanda, dan Wanda pun berhasil seperti normal kembali. Karena Wanda memanggil The Runes, yang mana dalam komik Marvel adalah artefak magis yang memberikan akses pengguna mereka ke pengetahuan yang biasanya tidak bisa diperoleh. The Runes ini ada dalam kisah Odin dan Thor dalam dimensi Asgard. Dalam pertarungan antara Agnes dan Wanda itu, akhirnya kita dapat melihat Wanda sebagai Scarlet Witch, dengan balutan kostum baru yang pastinya sekaligus memperkenalkan kostum baru dari Wanda sebagai seorang Scarlet Witch. Pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Wanda yang membuat Agnes kehilangan kekuatannya sekaligus harus memainkan peran dalam realitas Wanda. Realitas Wanda pun perlahan mulai menghilang dan akhirnya Vision dan Wanda pun mengucapkan salam perpisahan. Dalam percakapan itu mengisyaratkan bahwa mereka akan kembali bertemu. Di sini bisa saja terjadi, karena White Vision yang sebelumnya sudah disadarkan ingatannya oleh Vision terbang begitu saja dan barangkali akan muncul di proyek film Marvel berikutnya, yang bisa jadi juga White Vision itu akan bertemu dengan Wanda. Nah, kita lanjut ke mid credit scene. Dalam mid credit scene, Monica ditemui oleh seorang wanita dan mengajaknya ke teater. Kemudian kita diperlihatkan jika identitas asli wanita itu adalah Skrulls. Dan dia ditunjuk oleh teman lama ibu Monica karena mendengar Monica diskors. Dan teman lama ibu Monica itu ingin bertemu dengan Monica. Dan menurut gua teman lama yang dimaksud oleh Skrulls itu adalah Nick Fury. Ketika Monica menanyakan ingin bertemu di mana, Skrulls tersebut menunjuk ke langit. Seperti yang kita tahu jika di ending Spider-Man Far From Home, Nick Fury sedang berada di ruang angkasa bersama dengan Skrulls. Dan mid-credit scene ini sekaligus merujuk dengan film Captain Marvel 2. WandaVision episode terakhir ini juga ada post-credit scene yang memperlihatkan Wanda di sebuah rumah kecil di sebuah hutan di pinggir danau yang jauh dari pemukiman warga ataupun kota. Dan ketika masuk ke dalam kamar Wanda, terlihat Wanda lain dalam pakaian Scarlet Witch sedang membaca atau mendalami ilmu buku Darkhold. Yang kemudian diikuti dengan suara teriakan Billy dan Tommy yang meminta tolong kepada Wanda. Pertama, gue akan bahas buku sihir Darkhold ini dulu. Darkhold dalam komik Marvel juga dikenal sebagai Book of Sins atau Book of the Damned, sama yang dikatakan Agnes. Darkhold adalah sebuah buku yang berisi mantra kuno, sihir gelap, ramalan, termasuk cerita tentang Scarlet Witch. Sepanjang WandaVision, Agnes telah menggunakan Darkhold dan mantranya untuk merusak realitas Westview yang dibuat oleh Wanda, dengan harapan menghentikannya. Buku Darkhold sendiri terbuat dari materi gelap dari dimensi neraka di mana Doctor Strange berselisih dengan Dormammu. Dalam komik, buku ini diciptakan oleh Chthon, dewa kekacauan yang memiliki sihir seperti Wanda dan mampu memanfaatkan kekuatan Chaos Magic. Dan teori gua sepertinya Wanda mempelajari cara mengendalikan Chaos Magic serta mengulik sejarah tentang Scarlet Witch. Karena WandaVision ini terhubung dengan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, kemungkinan Wanda membutuhkan mentor dalam mengendalikan Chaos Magic-nya dan berkonsultasi dengan penyihir kuat lainnya yang tak lain adalah Harry Potter. Maksud gua Doctor Strange. Nah, kemudian ketika Wanda sedang membuka buku sihir itu, terdengar teriakan Billy dan Tommy meminta tolong dan timbullah pertanyaan, kenapa mereka masih hidup? Jadi menurut gua Tommy dan Billy bisa jadi diculik sesaat sebelum Hex Wanda yang menghilang.
Tommy dan Billy kemungkinan berada di suatu tempat dan mereka masih hidup. Atau bisa jadi Tommy dan Billy yang meminta tolong kepada Wanda itu adalah versi dari universe lain yang mengacu dengan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Atau jika kalian punya teori yang lain silahkan share di komentar. Akhirnya selesai sudah serial WandaVision ini dan selanjutnya kita harus menunggu 1 tahun lamanya untuk mendapatkan jawaban tentang mid-credit scene dalam WandaVision ini, yang nantinya akan tersambung dengan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dan dalam waktu dekat juga serial selanjutnya yang akan tayang adalah The Falcon and the Winter Soldier pada tanggal 19 Maret nanti. Yang ingin mencari breakdown, teori, atau easter egg, kalian bisa cek YouTube channel lokal seperti Daily Screen, Breakdown Channel Universe, Kawan Review, dan Crimex. Atau channel luar juga banyak yang membahas seperti New Rockstars, Heavy Spoilers, Austin Burke, dan Canadian Lads yang memberikan penjelasan lebih rinci dengan apa yang terjadi dalam serial WandaVision ini. Sekian dulu teori gua dan penjelasan ending episode 9 ini sejauh yang gua tahu. Jangan lupa untuk membantu gua agar lebih semangat dengan donasi di Saweria gua yang sudah gua cantumkan dalam deskripsi video. Mohon maaf apabila ada kata yang menyinggung atau ucapan gua yang salah. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak dan jauhi kerumunan, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertaubat.